yang teraktif di dunia gitu ya. Dia mempunyai karakteristik bahwa ada letusan yang dahsyat seperti kemarin itu biasanya terjadi antara 100 tahunan gitu ya. Tapi juga ada letusan-letusan yang periodik itu. Wilayah yang masih selamat atau tidak terkena dampak letusan. Salah satunya adalah di Turgu. Merapi itu bisa merehabilitasi dirinya sendiri, tetapi kita berkewajiban untuk membantu gitu ya, supaya mempercepat proses itu. Di daerah ini ternyata hutannya masih bagus dan kemudian populasi anggreknya sebelum letusan kita teliti masih ada banyak. Kemudian kita coba teliti lagi apakah setelah letusan itu ada pengaruhnya di distribusi dan populasinya. Kegiatan ini merupakan kegiatan penelitian distribusi dan populasi anggrek di Merapi yang bekerjasama dengan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada dalam program I Am Here. Dari kegiatan ini bertujuan untuk melihat kondisi distribusi dan populasi anggrek pasca letusan Gunung Merapi 2010. Jadi salah satu hal yang juga mendasari adanya penelitian ini adalah adanya aktivitas Gunung Merapi yang mengeluarkan abu vulkanik. Untuk penelitian ini kebetulan yang terlibat ada beberapa pihak, khususnya dari Kanopi sendiri, kemudian Taman Nasional Gunung Merapi, Fakultas Biologi, dan rekan-rekan mahasiswa pecinta alam Fakultas Biologi Gadjah Mada. 1, 2, 3. Metode penelitian ini menggunakan metode kuadrat plot. Penempatan plotnya dilakukan menggunakan transek. Kemudian untuk pemilihan lokasi penempatan plot itu kita gunakan pemilihan berdasarkan tipe habitat. Jadi di lereng selatan Merapi ini kita memilih area kajian di sekitar Bukit Turgo, di mana di Bukit Turgo ini terdapat tipe-tipe vegetasi hutan pinus, kemudian tegaan puspa, kemudian tegaan bambu, dan ada juga bagian hutan heterogen. Kudu masang plot kene ra? Jadi dong. Oke. Oke, kita upload di sini. Dalam pengamatan anggrek itu selain kita perhatikan jenis, kemudian jumlahnya yang dijumpai di lapangan, kita juga mengukur parameter lingkungan yang berupa suhu udara maupun tanah. Ini berlaku untuk anggrek. Kalau udara ya anggrek yang epifit, kemudian tanah karena kita juga mengukur anggrek tanah dengan kelembaban udara maupun tanah. pH 7, terus kelembaban tanah 1. Intensitas cahaya, kelembabannya 77, luksnya 10. kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah jenis tumbuhan sebagai inang, khususnya bagi tanaman epifit.
Masih di pinus ya. Dendrobio mutabile lagi. 1, 2, 3, 4, 7. Proses kerja di lapangan, terutama yang berkaitan dengan identifikasi, itu beberapa jenis itu mudah untuk diidentifikasi di lapangan. Jadi identifikasi yang kami lakukan itu berdasarkan data yang sudah kami ketahui, yang sudah kami publikasi sebelumnya. Dari situ beberapa jenis yang sudah kami temukan sebelumnya itu kan akan mudah untuk diidentifikasi di lapangan karena kita sudah mengetahui sebelumnya. Ini jenis Anectocilus rainwartii. Ini ukuran tanamannya masih cukup agak kecil. Mengkilat bila kena cahaya. Indah sekali. Ini. Ya wes. Nah, ini kemungkinan kurukan kok. Ini Zeuxin sp. Apa ini? Iki lho delokan iki. Ya ndak nek kowe kelingan ta. Aneh kono, heeh. Ora ukurane iki lho dibanding karo rasae iki lho. Ini adalah jenis Zeuxin sp. Nah, ini karena belum ada bunganya, jadi kita belum bisa menentukan nama spesiesnya. Bukan Godira ya? Bukan. Ini termasuk catatan baru jenis anggrek yang di sini. Mirip banget kan karo Godira. Mirip ya, ini mirip dengan Godira reticulata. Sebelah mana? Godira. Mirip sama. Oh iya. Beberapa jenis itu tidak kami temukan dalam penelitian kami sebelumnya. Jadi jenis-jenis tersebut belum kami ketahui sehingga kami tidak bisa secara langsung mengidentifikasi di lapangan. Di sini kita menjumpai pohon yang tingginya hingga lebih dari 20 meter. Nah, sehingga untuk pengamatan mata telanjang pun kita tidak bisa memastikan jenisnya. Dengan bantuan binokuler pun kadang itu masih meragukan. Karena itu bila diperlukan dilakukan pemanjatan untuk pengambilan sampel anggrek yang dimaksud. Oke, jatuhkan. Oh, ini. Untuk itu kami perlu mengambil sampel, terutama sampel bunga. Material tersebut bisa kita gunakan sebagai bahan untuk identifikasi, untuk menentukan sampai jenisnya. Jadi tidak hanya sampai genus, tapi sampai ke jenis anggrek tersebut apa. Ini adalah sampel bunga yang akan kita identifikasi untuk mengetahui dengan pasti jenisnya. Jadi di lapangan kita ambil bunga yang akan identifikasi, kemudian menggunakan alkohol 70% kita simpan. Spesimen ini akan menjadi herbarium basah untuk dikoleksi. Iki sing kaya malaksis ning tanah terestrial. Bentuk kembangnya iki jelas liparis iki. Montana ya? Dudu. Sik. Liparis. Kemudian manfaat lainnya, koleksi herbarium basah tersebut nantinya bisa digunakan oleh peneliti-peneliti lain sebagai bahan untuk identifikasi juga. Mungkin juga bisa digunakan untuk bahan revisi maupun untuk publikasi yang lain. Ketoke iki, Cuk. Liparis redii iki. Oke. Jadi kaya malaksis. Sing terestrial kuwi lho, tapi ternyata iki liparis terestrial iki. Spesies yang menarik di lereng selatan Merapi itu yang paling terkenal dan sudah dikenal oleh masyarakat sudah sejak lama itu adalah jenis Vanda tricolor. Ada jenis anggrek yang dalam peraturan internasional itu
dikategorikan sebagai kelompok anggrek yang dilindungi dan dimasukkan ke dalam Appendix 1 IUCN. Jenis anggrek ini adalah Paphiopedilum javanicum. Meskipun jenis anggrek ini sebarannya di Indonesia cukup luas, hampir di setiap pulau besar di Indonesia ada, tetapi keberadaannya sendiri di lereng selatan Merapi saat ini sangat sedikit. Faktor yang mempengaruhi adalah karena erupsi Merapi, juga sama dengan jenis anggrek tanah yang lain, anggrek ini juga ikut terpotong oleh perumput untuk dijadikan sebagai pakan ternak. Memang untuk masyarakat sini kan masyarakat yang pekerjaannya merumput, jadi sebelum ada sosialisasi dari mas-mas dari kanopi, tanaman anggrek tanah seperti ini Jenis yang dulu tidak kami temukan, bisa dikatakan jenis tersebut sebagai catatan jenis baru yang ada di lereng selatan Merapi. Sebagai contoh, jenis Rhomboda velutina. Menurut publikasi penelitian yang sudah ada, jenis ini hanya pernah sekali ditemukan di Pulau Jawa, tepatnya di Gunung Ungaran, itu tahun 1927. Kami berasumsi bahwa penemuan ini adalah penemuan yang kedua di Pulau Jawa. Meskipun jenis anggrek ini juga ada juga di pulau lain selain Pulau Jawa seperti Bali dan Sumbawa. Penemuan yang lain yang cukup menarik adalah jenis Zeuxin sp. Jenis ini tidak kami temukan di kawasan Taman Nasional, tapi justru ada di pekarangan penduduk. Jenis ini setelah kami identifikasi, kami tentukan ternyata belum pernah terpublikasikan. Jadi kami beranggapan jenis ini adalah jenis yang belum terdeskripsi dan kemungkinan besar ini adalah new species atau jenis baru anggrek yang ada di Pulau Jawa. Sampai dengan saat ini kami sudah menemukan 51 spesies yang sudah teridentifikasi. Elia obliterata. Populasi 12. Dan hasilnya nanti akan kami buat peta GIS. Di situ nampak akan kelihatan sekali di mana letak plotnya, kemudian setiap plot jenis yang ada di situ apa, kemudian jumlahnya diketahui, dan yang paling penting adalah sebaran anggrek tersebut juga akan diketahui. 855. Peta GIS yang kami buat, nampak di sini titik-titik merah ini adalah letak plot yang sudah kami hitung di lapangan. Jadi plot-plot tersebut akan menunjukkan sebaran dari jenis-jenis anggrek yang kami temukan. Pada setiap titik itu, jika kita klik, itu akan muncul nama spesiesnya apa, jumlahnya berapa, kemudian juga pohon inangnya apa, berikut juga faktor lingkungan yang terdapat di sekitar plot tersebut. Tidak hanya sekedar mengetahui jumlah jenis
populasi dan distribusi, tapi kami juga ingin mengetahui bagaimana mekanisme ketahanan anggrek tersebut dari paparan abu vulkanik. Penelitian yang kami lakukan saat ini itu tentang efek atau impact dari erupsi Merapi tahun 2010 kemarin terhadap anggrek Merapi, terutama spesies Vanda tricolor. Metode yang kami gunakan adalah metode gyanopolitis dan race. Yang kita tahu enzim superoksid dismutase ini adalah enzim antioksidan yang akan disintesis oleh tumbuhan ketika tumbuhan itu dalam kondisi tercekam. Juga untuk mengetahui salah satu kemungkinan mekanisme adaptasi anggrek terhadap stres, salah satu stres lingkungan, terutama pada perubahan temperatur yang terlalu tinggi ataupun juga kekeringan. Salah satu cara untuk menganalisis abscisic acid yaitu dengan metode HPLC. Kita menemukan aktivitas enzim tersebut, superoksid dismutase, pada jaringan tanaman anggrek, entah itu di daun, akar maupun batangnya. Karena itu menandakan bahwa tanaman ini telah mengalami cekaman atau stres di masa lalu. Sintesis enzim ini tidak disintesis dalam waktu cepat, artinya begini, ketika mendapatkan cekaman dia akan sintesis begitu saja, tapi akan berlangsung Data yang dahulu pernah kami publikasikan tahun 2009, kami mendapatkan data 67 spesies. Pasca erupsi ini kami melihat kurang lebih 20% dari jenis tersebut itu hilang karena erupsi Merapi. Yang hilang itu, yang di daerah Kinah itu, ternyata teman-teman dari Kanopi sudah punya sampelnya. Sudah ada sampelnya yang itu nanti akan dikembangkan gitu. Bahkan mungkin dengan kultur jaringan, masyarakat sudah diajarkan itu. Khususnya untuk Kanopi sendiri, nanti kegiatan ini akan dilanjutkan kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kita akan melakukan kegiatan pendampingan ke masyarakat, khususnya mulai dari budidaya sampai dengan bisnis yang menunjang ekonomi mereka. Dari hasil penangkaran itu, sebagian dijual, karena ini faktor sosial ekonominya. Kemudian sebagian akan kita masukkan lagi untuk relokasi. Yang kita kembalikan tadi, nanti akan ada site tertentu, ada tempat tertentu yang kita pilih, yang insya Allah aman gitu ya, dari letusan periodik tadi. Di situ berbagai macam anggrek itu ada, dan suatu saat berbunga, dan itu bisa kita gunakan untuk wisata, minat-minat khusus gitu ya, wisata-wisata pendidikan dan seterusnya. Dengan penelitian ini, kami berharap semua stakeholder yang ada di lingkungan sini, yang terutama pihak Taman Nasional, juga pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan konservasi, marilah kita bekerja sama membangun kegiatan konservasi anggrek, khususnya di lereng selatan Merapi. Kami menyiapkan data selengkap mungkin. Dengan data tersebut akan terlihat bagaimana jenisnya, kemudian jumlahnya maupun distribusinya. Dari situ nanti akan terlihat, kemudian kita juga akan bisa menentukan